Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah memasuki pekan yang baru dan juga mendekati penghujung November 2022. Kami juga selalu mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga Anda. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga. Kiranya Bapak Ibu yang saat ini terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah maupun di rumah sakit, doa-doa kita dijawab dan Anda diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas di dalam satu hari ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Dalam bahasa Batak, unang ma baloson namu najat, aloni najat, pangisaihon aloni pangisaihon. Lam mamasu-masu mahamu aineng tianamuna do pasu-pasu umbain na tarjau hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sebuah perusahaan pertambangan minyak yang berada di Arab, ada seorang pegawai yang rendah dan merasa haus dan dia ingin mencari air minum. Namun ketika dia menemukan tempat di mana dia akan mengambil air minum, ada suara yang menghalangi dan melarang dia. Dan ternyata orang itu adalah seorang insinyur. Dan dia katakan bahwa air minum ini bukan diperuntukkan untuk pegawai rendahan seperti dirimu, tetapi ini air untuk insinyur. Saudara-saudari, dia dengan berat hati meninggalkan tempat tersebut dengan rasa haus dan juga bertanya-tanya, kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa sulitnya pegawai rendahan untuk mendapatkan minum? Apakah ketika saya nanti sudah menjadi seorang insinyur, saya boleh mendapatkan air minum? Dan inilah yang berkecamuk di dalam pikirannya dan membuat dia untuk bekerja dengan keras di siang hari, dan pada malam harinya dia mau belajar hingga menamatkan sekolah SMA-nya. Nah, di dalam pekerjaan keras tersebut, perusahaan memperhatikan dan memberikan kesempatan dengan mengirimnya kuliah ke Amerika Serikat. Dan dia belajar dengan baik dan meraih keberhasilan menjadi insinyur teknik, bahkan menjadi master bidang geologi. Dia kembali dari Amerika menuju Arab Saudi, di mana dia bekerja, dan perusahaan pun menghargai dia, menempatkan dia dengan kedudukan sebagai pimpinan di perusahaan tersebut. Saudara-saudari, insinyur yang melarang dia ketika hendak minum datang menemuinya untuk minta maaf. Namun apa yang terjadi? Pimpinan perusahaan tersebut mengatakan sebaliknya, bahwa dia mengucap syukur atas tindakan insinyur tersebut sehingga dia bisa seperti ini. Seperti ini dia bisa menjadi seorang pemimpin perusahaan, bahkan bukan hanya pemimpin perusahaan, bahkan dia menjadi menteri perminyakan dan mineral. Dia adalah Ali bin Ibrahim Al-Naimi. Saudara-saudari yang terkasih, segala hal yang terjadi dalam rancangan Allah yang penuh kasih dan untuk mendatangkan kebaikan, maka kita harus melihat segala sesuatu dalam kacamata yang positif. Akan memungkinkan kita mencapai apa yang direncanakan Allah bagi kita. Tanpa itu, kita tidak akan pernah mencapai rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui, di dalam Alkitab, kita menyaksikan bagaimana Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, bahkan Israel untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan kemaksuran dan memenuhi rencana Allah, mereka harus melalui jalan yang sulit dan berat. Tetapi semua itu menuju kepada kemuliaan yang akan diberikan Allah kepada mereka. Saudara-saudari, hal yang sama juga terjadi. Allah lakukan kepada kita. Allah selalu merencanakan yang baik, namun agar kita layak mendapatkan yang baik dan tidak jatuh ke dalam dosa, dengannya maka Allah mengiring kita melalui jalan yang terjal, yang berliku-liku, bahkan yang sulit sekalipun.
Tetapi ingat, harus dengan kacamata yang positif supaya kita mampu mencapai kebaikan dan juga berkat yang telah Tuhan rencanakan bagi kita. Saudara-saudari, di dalam menjalani aktivitas satu hari ini, mari di dalam satu hati, satu pikiran, satu kasih, dan satu tujuan. Cara yang terbaik menghancurkan kebencian, kejahatan, dan segala dosa di dalam kehidupan kita adalah dengan melakukan kebaikan sebagaimana Tuhan Yesus telah lebih dahulu melakukan di dalam jalan salib yang sudah Dia perbuat demi kehidupan dan kesejahteraan hidup kita, kembali hubungan yang baik kepada Allah. Tidak ada cara yang lain yang lebih baik selain melakukan kebaikan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Mari di dalam menjalani aktivitas satu hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.